Beberapa hari yang lalu, teman saya yang seorang mekanik juga mendapatkan ya atau mengalami masalah kesulitan ya ketika menangani motor Honda Scoopy injeksi tahun 2019. Yang pertama-tama di sini saya sampaikan, video ini saya buat guna menambah pengetahuan tentang masalah-masalah pada motor dan bagaimana cara penanganannya. Saya pribadi dalam menangani masalah pada motor biasanya selalu meminta bantuan ya kepada teman yang lebih mengerti, apalagi jika itu berkaitan dengan kelistrikan motor injeksi. Meskipun saya yang sudah cukup lama bekerja sebagai mekanik motor ini, akan tetapi jujur saya katakan kalau pengetahuan saya tetap tentang pengetahuan tentang kelistrikan ya, terlebih lagi motor injeksi ini saya masih kalah dengan yang muda-muda gitu teman-teman ya. Jadi alhamdulillah teman-teman pun sangat respect ya, jika saya ada masalah selalu saja teman-teman yang lebih muda dan lebih senantiasa mengupgrade pengetahuannya mengenai motor ini selalu ngebantu ya. Jadi begini teman-teman ya, sampai di sini kita akan mulai bahas bagaimana masalah pada motor Honda Scoopy injeksi tahun 2019 ini yang mengalami berbet ketika kurang lebih dia itu berjalan sekitar 5 km. Sedikit panas, berbet gitu teman-teman ya. Jadi jika dan itu dibarengi ya, dibarengi ada kedipan 7 kali kedipan. Dan di sini jika yang nonton adalah teman-teman mekanik maka sudah paham ya jika itu adalah kode error untuk sensor EOT ya. Akan tetapi yang jadi masalah adalah ketika EOT ya, sensor EOT ini sudah baru, karena memang gini bro ya. Jadi sebelum dibawa ke bengkel tempat saya bekerja ini, motor tersebut sudah ditangani di beberapa bengkel dan termasuk bengkel resmi juga. Karena jujur saya sebelumnya terima ini motor, sebetulnya teman-teman saya juga sudah menyarankan agar motor ini dibawa saja ke bengkel resmi yang tentunya memiliki alat yang lebih lengkap ya dan lebih canggih dibandingkan bengkel tempat saya kerja ini ya. Akan tetapi menurut pemilik motor itu sudah ia lakukan, hasilnya pun tidak ada. Bahkan menurut pemilik motor malah makin parah, padahal menurutnya sudah banyak spare partnya yang diganti, seperti misalnya saja ya, sensor EOT sudah baru ya, kemudian juga sensor TPS itu pun sudah baru, kemudian sensor CKP udah baru, cangklong busi berikut businya udah baru, rotak pun sudah baru. Dan masalah tiap kali 5 km berbet ditambah 7 kali ngedip itu masih ada teman-teman ya. Oke, sampai di sini saya juga paham ya jika mekanik yang sebelumnya juga pasti pusing dan hanya dugaan-dugaan liar ya yang timbul akhirnya ya. Oke, jika kalian sudah paham, saya ceritakan juga bagaimana teman saya yang dibantu saya juga dan yang lainnya juga menangani motor ini. Yang pertama, kami di bengkel juga sudah melakukan pengecekan kabel karena dikhawatirkan jika ada kabel yang mungkin saja rapuh bagian dalamnya. Kami juga urut kabel satu persatu dengan menggunakan avometer dan sepertinya juga tidak ada masalah. Jadi perlu diketahui teman-teman ya bahwa motor ini pun sampai bolak-balik ke bengkel itu 3 kali teman-teman ya. Jadi begini ya, hari pertama tidak berhasil, kita pikir udah berhasil, tidak berhasil juga. Hari kedua pun sama, dan di hari ketiganya itulah baru ada hasilnya. Jadi setelah saya cross check ke sana kemari yang memakan waktu lama tentunya, alhamdulillah saya bersama teman-teman mengaitkan ya, terpikir untuk mengaitkan langsung ke bodi kabel yang warnanya hijau strip kuning teman-teman ya. Jadi kabel ini yang ada di sensor EOT, karena sejujurnya kami juga curiga dengan ecu, khawatirnya out yang ke EOT nya ini sudah tidak stabil lagi ya,
karena untuk masalah kabel itu pun sudah dicek ya, tidak ada masalah ya, dan khawatirnya ecu. Jadi sampai di sini kita paham dari awal kan memang motor ini yang bermasalah sebetulnya ya sensor EOT. Adapun yang lain-lain udah diganti, mungkin itu spekulasi ya kan ya, dari mekanik sebelumnya mungkin berspekulasi kemudian diganti dan nggak tahu habis berapa, udah banyak bro ya. Jadi sementara untuk kabel EOT ke ECU juga tidak ada masalah, artinya dalam kondisi bagus setelah motor normal. Dengan cara ini kami sedikit punya asumsi jika bisa saja motor Scoopy ini yang sudah mulai rusak adalah ECU-nya. Tapi beruntungnya sih udah beberapa hari motor masih normal. Jika ada di antara teman-teman yang pernah mengalami hal yang serupa dan ingin sharing ilmunya, silahkan berikan saja komentarnya ya. Tentu saja kami juga sangat senang, moga-moga berguna buat teman-teman mekanik yang lainnya. Jadi secara jujur saya kalau menangani masalah seperti ini memang seringkali membuat pusing kepala, dan video ini juga saya buat sebagai luapan rasa kesel dan sekaligus bangga sih sebagai mekanik yang seringkali mendapatkan tanggung jawab kerja ya seperti di luar kemampuan saya sendiri gitu loh. Kita tidak punya ilmunya tapi disuruh menangani, seperti itu analoginya teman-temannya. Oke ya bro ya. Oke teman-teman ya, tetap bersyukur ya, mungkin itulah kata-kata yang pas dan cocok untuk kita sebagai mekanik motor, dan jangan lupa berbahagia ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.